mangkoli magasika Edoli boy dapali Kita dapatkan di sini artinya untuk anak sekolah, dari punya anak sekolah 2 dulu dari pertama itu. Pertama kan sudah tamat dia bidan dari hasil sawah sini. Hasil sawah di sini walaupun saya punya anak sekolah masih bisa juga saya sisihkan sampingan untuk menambah luasan sawah lagi. Kalau di rumah motor, ya perabotan dalam rumah itu kan macam kebutuhan perabot itu ya sempat juga saya buat toko itu dari hasil sawah juga itu. Ya artinya kintal juga ada juga saya ketambahan di sana. Semua hasil sawah saya itu. Bahkan saya gaji orang terus. Misalnya cuci rumput, buat tanam, buat sisip. Iya, saya 10 kilo gaji dalam satu harinya. Bahkan teman-teman yang saya gaji itu sampai dia saya bayarkan itu ada 18 sak, dia punya beras sama saya, ada yang 20, ada yang 5, ada yang 7. Itu karena kita kan sama-sama baku bantu dengan saudara-saudara kita begitu. Terakhir saya dulu dapat panen di sini 52 juta bersih. Untuk sekarang ini kita kan tidak bisa tanam lagi. Beras minjam sama kemenakan kan ada gilingannya yang untuk menyambung belum panen itu kapan itu minjam kita beras. Kita punya mata pencaharian pertama itu sudah di sawah. Dari kena bencana seperti ini, saya sering meminjam beras. Namun itu beras belum bisa terbayar, masih minjam lagi begitu. Tuh, barang. Iya. Mulai percobaan ini Poso 1, dari situ kita gagal terus. Di sini tidak bisa bertanam karena air naik turun kita tidak tahu. Tahu-taunya tiba-tiba air naik. Tidak, kadang sampai 1 minggu turun air kita mulai lagi karena pikir kan sawah ini yang kita punya harapan. Kita hamur lagi. Begitu padi sudah mulai hidup dia dimakan keong karena pengaruh air naik. Jadi air tertinggal di sini tuh, tidak surut dia. Ben bayanana, ya ben, si ben ale, itu ben, jangan kau. Jadi yang di sini sebenarnya sapunya ini terdampaknya dia 3. Pokoknya baru tahun ini
saya tidak tanam padi. Cuma 2 panen lah, 2 panen sekarang. Ya pernah terendam. Udah pernah kalau bulan-bulan begini. Tidak luasa ini ada sertifikatnya 1 hektar 25. Sekarang tinggal ini aja, tidak panen, 2 panen. 1 tahun lah tahun ini. Lantaran banjir terus tidak bisa sampai berbuah ini bibit. Nah, makanya perlu saya di sini di syuting. Ini bilang aja bibit ini sampai berbuah. Ini sisa potongan jagung ini. Iya, semua ini potong jagung ini. Lihat ini, suburnya dulu di sini. Pohon jagung. Coba lihat ke sana. Semua ke sana masih ada bukti-bukti. Jagung semua di sini, Pak, sampai di pohon bambu sana. Itu orang sudah tidak basah kali ini. Kurang mau kumpul-kumpul ini yang kai. Tunas-tunas yang ini supaya ada dimakan. Ini yang di sahabat terakhir lalu habis digenang air. Ini tidak dapat lalu. Nanti ada tunasnya turun air baru dia ada tunas ini. Tidak ada bekas sabit ini. Tidak ada dimakan, diambil biar cuma tunasnya diambil. Karena ini padi toh. Kalau bagi kami padi biar cuma tunas harus diambil. Cuma ada karena satu-satu biji yang bagus ini. Ditapis Jo, ditapis mana yang tersisa so itu yang mau digiling. Untuk dimakan sudah itu yang mau digiling. Lain ini dapat sabi yang tidak ada isi karena namanya cuma tunasnya ini. Di situ kami sudah basabit di atas air toh, tapi yang di bawah sekali so tidak dapat padi kasiang padi petabal sudah terendam, kurang nilam yang makan. Dipanggil juga orang datang mau basabit, orang tidak mau karena air dari sini. Ini orang mau bamudung di dalam air mau ambil padi. Mulai turun air sekarang. Bagaimana kita mau basabah orang sudah basabit ini? Air ini kita lihat. Iya, bukan waktunya untuk batanam. Bukan waktunya.
Cuma Kalau di dapat sini kalau cuma anu. bertanam satu-satu tidak ada guna. hama toh, Hama yang anu itu. hama yang menyerang. Kami dari Ikalap mempersembahkan kekuatan energi dari alam ini untuk pembangunan daerah dengan sepenuh hati, dengan suatu kekuatan dari dalam bangsa ini. Saya ingin katakan, inilah proyek hidroelektrik yang pertama di Indonesia untuk Merah Putih. Saya banggakan hal itu. Sungai Poso dan penataan Taman Konservasi Daerah Aliran Sungai Logi kita mulai. Karena kebutuhan listrik di sana itu ada dibangun poso 1 ya, di atasnya lagi kan, poso 1 lebih atas ini. Nah ini bendungan, bukan danau. Jadi kenapa bendungan? Karena dia jadi piker sehingga dia perlu nampung air dulu untuk full supply-nya gitu ya. Nampung air, nanti pas beban puncak aja dipakai gitu ya. Nanti pas beban biasa itu siang itu, pagi itu pakai debit rendahnya, base flow-nya, debit dasarnya. Nah, nanti ngisi lagi gitu. Turbin mati mungkin ya, disuplai sama yang lain, begitu nanti penuh di sore, kemudian dipakai lagi di turbin. Sehingga tampungan itu yang nanti akan digunakan untuk memutar turbin pada full supply, debit puncak, beban puncak. Nah, kemudian seperti itu sih sebetulnya prinsip bendungnya gitu. Nah, kalau memanfaatkan Sungai Poso untuk memutar turbin. Gambarnya gini aja, ini bendungan, ini Danau Poso. Nah, gini kan. Ini yang tadi saya ceritakan, AWLR Pampona. Letaknya di Goa. Ini bendungannya, ini 59 sekian gitu ya. Ini sebenarnya sungainya dulu gini. Nah, gini nih kayaknya. Ini 499 sekian gitu. Di sini ada stasiun lagi yang untuk buat ngukur namanya Saujo itu 506. Nah, sekarang ini dari atas, ini dari atasnya gini kan, dari sampingnya gini, gini, turun gini ya. Ini kan gini dulu, terus gini, ini bendung. Nah, kalau nanti kalau misalkan di operasional yang rendah, nanti kontrolnya di sini. Ini yang full
full supply gitu ya, yang debit beban maksimum itu, dia akan namanya kemiringan tinggi muka airnya nih. Aduh sorry ya, gini lah. Ini bedanya yang 50 tadi, 50 sentian ya. Ini yang sini sama sini. Jadi dasarnya ini tampungannya tuh sebenarnya di sini. Tampungannya ini kan dalam, tampungannya narik ke sana gitu kan, sehingga beda ini 13,6 kilo. Nah yang tahun 77 itu 1512,7 itu pas Mei, dia pas Oktober Novembernya tuh rendah banget, 509. Artinya pada tahun yang sama dia pas tinggi, tapi pada pas rendahnya rendah banget. Dia 512,7 itu tertinggi selama 49 tahun terakhir. Data yang Oktober November adalah Nina. Seluruh Indonesia kecuali Sumatera itu dia kelihatan. Nanti kalau mau lihat grafiknya kelihatan ya, agak naik ya. Tapi naiknya sih nggak sampai 512, 511 palingnya. Penataan sungai, ini kondisi danau tertinggi elevasi yang pernah terjadi itu di 512,75. Ini yang pernah terjadi. Ini kami datanya 20 tahun terakhir ya. Kemudian di elevasi terendah yang pernah terjadi itu adalah 509,4. Nah, dari hasil kajian kami bersama dengan Pusair Bandung dan Balai Sungai Solo, ketika operasional pinter kami hanya dibolehkan berada pada kisaran ini. Jadi hanya boleh di 512 beroperasi, dan kemudian terendah di 510, artinya di bawah ini maka base pun tidak boleh. Naik lagi airnya. Subuh sempat surut, sekarang naik lagi. Persawahannya kami semua seperti danau. Perekonomian lumpuh. Kalau sebelum situasi ini pasir di tempat kita ini. Motor itu lewat sini, di sana parkir semua. Ini pasir ini. Sawah-sawah yang ada di pinggiran Danau Poso itu adalah yang turun-temurun diturunkan oleh nenek moyang sampai ke cucu-cucunya sampai hari ini. Siklus tanam yang ada di Wiwin Danau mengikuti musim. Ada 2 musim besar yang selamanya dialami oleh masyarakat adat yang bertani di pinggiran danau. Awal Maret tahun berjalan, masyarakat tani pinggiran Danau Poso sudah panen. Kemudian penghujung Maret, curah hujan sudah mulai tinggi. Sampai pada bulan April, itu puncak hujan yang terjadi. Air danau naik. Awal bulan Juni, air itu mulai bergerak turun secara perlahan-lahan. Bulan Juli, sudah seperti biasa kebiasaan masyarakat tani langsung turun beramai-ramai.
karena air sudah bergerak turun, mereka sudah mengolah lagi sawahnya itu. November awal petani sudah panen sawahnya. Artinya dalam 1 tahun petani dapat mengolah 2 kali. Sekarang air danau naik, secara otomatis terhambat juga sungai kan. Akibatnya asal banjir sedikit masuk kampung sekarang. Apalagi kebun-kebun begini, rata ini kalau banjir sedikit ini. Cuma kami dapat dari sini biaya kalau habis panen sudah pila-pila ini untuk pengolahan ke depan lagi kita sudah simpan uangnya. Sedangkan ini. pengolahan lalu masih ada utang di. Semua hampir 3 juta setahu. Kan dia bunga-bunga terus, tidak ada penyetoran. Tapi memang kalau dipikir-pikir sedih sekali kasihan orang ini. Siang betul. Karena saya 2 kali itu pergi sama Kade 1 kali, sama Sekde 1 kali. Saya bilang begini, saya ini barangkali semua setiap pagi sama bapak-bapak lo yang di sini meminta-minta beras ini untuk kami memakan. Kalau ada bantuan barangkali dapat ingat sama orang. Yang kasihkan beras bukan cuma saya, ada juga temanku banyak di pinggiran ini. Saya bilang sama Kades, bukan cuma saya bilang ini. Banyak teman-teman saya, kalau cuma tidak semua datang ini. Kalau datang semua, menangis semua itu. Banyak utangnya di kios itu. Di koperasi punya sautang juga di toko sana yang percaya sama saya. Karena kita obat apa itu kepentingannya untuk di sawah, pupuk begitu. Di sana kita minjam sama beliau. Jadi karena pada waktu 2020 lalu saya tidak bisa bayar itu. Yang pinjaman 2019. Tapi karena sekarang saya tidak bayar-bayar itu bunganya, ya tentu sudah menambah besar beban. Beliau bilang dari pengelola koperasinya, tolong berusaha setiap bulannya. Saya bilang kalau setiap bulan saya dengan keadaan sekarang, lihat juga sawah saya dulu ke sana. Buktikan, maksudnya saya tidak mau hilang saya punya kepercayaan nanti gara-gara uang ini, saya kasih tahu begitu. Saya ajak dia kemari, dia tanya-tanya tetangga. Tapi kan memang betul kenyataan air naik, air tergenang tuh. Ada sebagian orang yang memang terkendala di hasil panen. Jadi petani sekarang itu ya serba susah, mau bayar dia punya kredit sudah tidak mampu, minta tempo lagi karena hasil panennya tidak sesuai. Walaupun kita sita, ya ujung-ujungnya yang mau beli juga berpikir. Kebijakan kita memberi waktu, mengulur saja, mengulur waktu. Ya ampun. Mau dikasih makan. Mana sandalnya mana? Ambil sandal dulu. Berat sekali rasanya, beban pikiran. So kalau dulu saya tidak ada berasa bagaimana. Terbukti seperti saya punya anak yang ini Ayu, pingin sekali kuliah, tidak bisa saya karena tidak punya biaya itu. Sayur bayam merah begitu, dia mau dicuci tetap merah beberapa kali, dia dari dulu tetap merah. Sampai berambil alih lah menjual daging babi karena keadaan terpaksa. Padahal itu Pak Made orangnya malu sekali menjual daging. Kenapa dia sampai menjual daging seperti sekarang? Seperti katanya malu itu hilang karena demi bisa untuk menghidupi keluarganya itu.
Biasanya bersawah, tapi diluangkan waktu untuk sementara biar mendapatkan sedikit tuang tambahan maksudnya. Saya kadang kalau ada yang panggil harian, baharian. Kalau ada yang punya sawah, di sawahnya itu dia panggil saya dalam per hari. Pokoknya saya jalan apapun, saya jalani. Dahulunya tidak pernah seperti itu, kok sekarang seperti ini begitu loh. Kalau bisa, mau menangis itu itu nggak bisa susah dari hidup saya sekarang. Banyak sudah kerugian yang kita rasakan di sini. Jadi kerugiannya tentu hasil kita tidak bisa dapatkan, terus kebutuhan rumah tangga kita juga mulai jadinya menurun. Dulunya kita tidak pernah makan gaji, sekarang jadinya kita makan gaji. Begitu, dulunya kita tidak mengambil pekerjaan yang lain, kita bisa fokus di sini. Sekarang sudah segala macam pekerjaan kita bisa ambil untuk mengisi kebutuhan di dalam rumah tangga karena kita bertanggung jawab dengan keluarga. Bahkan sampai sekarang di tahun 2021 anak-anak sebenarnya lanjut sekolah tidak bisa lanjut sekolah. Me balik ke Jelamiri lidah sima Mario lidang kalio mi bara be. Mai mo harian lidang tahu podo mai mo harian. Karena bemo kale mo lidah uat kau no mo dampak silo ane bemo harian jada daul kafe ya. Jada daul kagola kebutuhan hari-hari. Barangkali perempuan yang ada yang terdampak ini ada sekitar berapa orang yang perempuannya ikut dengan suami. Bapines karena cuma di situ tempat pekerjaan mau cari doi. Karena kalau hasil dari sawah perkiraan saya tuh kalau itu yang kita kelola melebihi dari apa yang kita dapat dari Pines. Padahal kalau bagi saya terus terang, saya pernah diajak untuk buka warung di Tentena, jual gorengan. Tapi saya orangnya bukan seperti itu. Saya orangnya petani tulen kasihan. Saya ini tidak bisa diajak seperti itu karena memang bukan di situ bukan di situ talenta saya. Talenta saya jadi petani. Karena memang dari sejak kecil saya jadi petani. Ya, kami sebagai pemerintah desa jadinya susah berpikir harus kemana kami lari, kemana kami adukan hal-hal yang seperti ini. Sawah-sawah kami kerjakan ini turun-temurun, itu memang persoalan perut di sini pertama. Nah, kemudian lebih daripada itu, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan juga ada di sini. Nah, itu berpengaruh semua. Ekonomi, semuanya berpengaruh. Problemnya memang sekitar di pinggiran danau itu seluruh yang saya bilang tadi 260 itu seluruh Pamona bersaudara. Itu memang sekarang ini ada kompensasi timnya Bukaka, Mosi Energi itu mengundang ahli-ahli pertanian untat untuk survei di sana. Terus sudah ada deal saya sudah ketemukan, tugas saya mempertemukan antara petani dengan Mosi Energi. Saya sudah bilang berapa kali. Namanya juga berdampak ini. Air ini kan rata Pak, naik sedikit di mana-mana naik kan, jadi nggak bisa dihindari itu dan Mosi Energi akui itu. Kami memantau sampai di mana dan sampai saat ini belum ada keluhan dari petani, berarti mereka kan sudah menerima apa yang malah ini yang kami akan coba teknologi padi apung, jadi bertanam padi di atas permukaan. Nah, kalau kami Pak di desa begini ini kami tidak mengerti ini suara sawah terapung apa segala macam. Menurut kami itu tidak masuk akal karena luasnya ini ratusan hektar begini kok sawah terapung, bagaimana caranya? Kami tidak mengerti. Tapi kami jangan diiming-imingi dengan hal-hal yang tidak masuk akal menurut kami gitu. Sebenarnya prinsipnya memungkinkan, hanya teknologinya kita belum kuasai. Dan Mosi Energi di Depok sudah sementara membangun pelampung-pelampungnya. Tapi nanti para penyuluh dengan ketua kelompok tani mau diajak studi banding dulu. Yang sudah jalan itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Yang persoalan hari inilah diselesaikan dulu. Kalau ke depannya misalnya mau sawah terapung apa segala macam, itu harus disosialisasikan dulu kepada kami, berikan dulu pemahaman kepada kami apa itu sawah terapung dan bagaimana caranya buat dan seterusnya, itu airnya dari mana. Itu setahun bisa 4 kali panen, itu lebih menguntungkan. Ya padinya sama tapi varietasnya yang untuk rawa. Jadi tetap akarnya itu nanti mengapung, tetap tidak terendam dengan batangnya, tetap di akarnya. Panen padi apung hari ini, saya tidak menjamin kalau masyarakat itu mau, tidak. Karena hitung-hitung tenaga, modal yang dikeluarkan dengan hasil yang itu tidak berimbang. Ketika tenaga kita mau menanam seperti ini kan cuma setengah are. Masyarakat sini paling kurang itu 10 are. Nah kalau semua dia mau baking seperti apung, ada bambunya, ada tali-talinya, ada apanya. Jadi tenaga dengan modal yang harus dikeluarkan sangat luar biasa ketika kita imbangi dengan hasil tadi. Saya ada dikasih formulir karena teman-teman tidak ada yang mau isi formulir itu karena tidak sesuai di pemikirannya beliau itu. Kalau sawah terapung, kalau macam kita di sini dikasih sawah terapung, nah sementara kita macam kemarin kan panen juga sudah di dalam air, bukankah sawah terapung itu? Mau dibilang tidak masuk di akal, memang saya rasa memang tidak nyaman dengan adanya tawaran itu. Mereka udah dapat kompensasi Pak. Ada yang minta bibit durian karena mereka punya lahan toh. Ada yang minta bibit durian, ada yang minta karamba apung. Di Pamona Barat banyak minta karamba. Tidak ada. Sudah buat sawah terapung. Sudah dibilang anakku dibilang itu bibit durian yang diminta katanya. Sawah terapung itu odong-odong. No, apa yang mau diodong-odong di pinggir danau ini tidak ada padinya. Kalau menurut saya, karena tawaran itu berupa tanaman tahunan, sementara persoalan ini adalah persoalan sawah. Jadi ketika kita menerima tawaran itu, kita mau tanam di mana? Mau ditanam di sawah kan tidak mungkin. Di palawija saja di belakang kita tahu, apalagi karamba. Sehingga itu tidak masuk akal, kami akan dipindahkan menjadi mau buat kolam. Apa kami tahu bagaimana bibit yang unggul, bagaimana perkembangan ikan? Pertelur ikan itu mau dipisah bagaimana? Yang kami tahu sekarang adalah situasi hari ini perut kami lapar. Siapa yang membuat perut kami lapar ya harus dia yang kasih makan, itu saja. Ini pernyataan petani Pak. Saya cuma mewakili apa yang menjadi keluhan mereka. Ada program yang menarik untuk food estate sebenarnya tahun ini. Kita dicadangkan untuk Pamona Barat dan Pamona Selatan. Ya ditargetkan itu setahun itu bisa dua wilayah itu bisa menyuplai 5.000 hektar kurang lebih. Yang kalau tanam 2 kali harapannya bisa 5.000 hektar, kali produksi rata tadi beras 2,5 lah, 2,5 ton bisa sampai 75 ton. Saya 1 hektar 60 are tenggelam, tinggal 1 minggu. Tinggal 1 minggu mau dipanen. Tapi karena menghargai makanan, tanaman, itu adat dari kita orang Pamona harus diambil walaupun padi itu tenggelam. Tapi untuk dimakan bagaimana? Cuma ayam yang makan. Kami terpaksa membeli beras. Listrik naik, ongkos biaya sekolah naik sekarang. Jadi karena jangan ada yang pentingnya sepihak ini saya katakan, merugikan masyarakat banyak, iya, merugikan regenerasi, iya, regenerasi ini merugikan ini regenerasi. Beremu kartu sepura-pura jadi apa? Depan bayar listrik ada di tenda, ya, lambat 2 bulan di tenda, 1 bulan pun di tenda listrik.
Sedangkan pusat utama sebenarnya bukan Silewana. Sepadan pos ini listrik. Kami rekarek karena pos. Coba didata itu luas sawah berapa, hasilnya berapa satu kali panen, kemudian itu kamu catat, kemudian itu diajukan. Tidak, iya, bukan. Ini jalan keluar, Ah, kalau saya mau tanya nanti ada DP pertanyaan di belakang. Begini Pak, kalau memang Bapak tidak kena dampak tadi sawah, jangan dibicarakan itu. Begini Pak. Kalau memang cuma siuri, ditanyakan sama yang siuri. Wisata. Ini lama nanti begini Pak. Tidak, saya kasih tawakan kita orang supaya tidak terlalu kasih banyak. bicara yang kena dampak Pak. Yang pertama ganti rugi untuk hasil panen tahun ini. Untuk yang kedua dikembalikan seperti semula air danaunya. Saya menuntut ganti rugi selama 30 tahun. Saya bukan menjual, tidak. Karena ingat anak cucu saya. Arti ya sekitar 150 sak ya normal. Dibanding dengan sekarang tinggal satu sak. Ya, coba gitu. Di backing lampu tidak ada juga gratis lampu. Dibayar. Bagaimana mau? Cek kana. Cek na papina usah kau dija. Kita sini. Apa kita orang mau balakan listrik? Kita orang pesawat tidak bisa dibacking. Bayar listrik. Tidak dibayar deh, dah kemari. So pakai listrik. Apa kita mau masak? Mau makan di listrik? Orang dimakan dulu. Yang kami pinjam dari saudara di Lumpunon, orang ini sisa setengah sak. Satu sak dipinjam. Kalau dari sawah ini tempatnya tanpa beras ini mau disimpan ada 8 sak. Sudah dimakan, sudah sampai itu panen lagi ke depan. Karena sudah dibagi-bagi tuh, dijual lagi. Simpan 8 sak untuk dimakan sudah pas itu. Dari air naik lalu 2 kali. Dua minggu dia tidak terolah ini air. Sekali dia so rapat duri itu. Apalagi biji-bijinya ini banyak sekali dia. Dan sudah kami klarifikasi dengan pihak dinas yang terkait, yaitu Dinas Pertanian, oleh Bupati, bahwa pemerintah daerah tidak pernah menetapkan ketentuan yang 10 kilo, tetapi diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bernegosiasi berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak ada penetapan pemerintah terkait 10 kilogram. Ya, itu yang saya luruskan.
Surat keterangan kepemilikan tanah. Ini untuk class action karena kami kan sudah berapa kali mengadakan negosiasi, artinya pendekatan kepada pihak Poso Energi, pemerintah juga, tapi sampai saat sekarang ini tidak ada juga terrealisasi apa-apa atau koordinasi juga sama kami petani tidak ada. Makanya kami lebih bagusnya mencari keadilan. Petani kan tidak semua dia paham tentang ini. Jadi kami membantu teman-teman petani ini bergerak bersama begitu. Mengajukan somasi sudah 3 kali juga, tidak ada juga perhatian dari Bukaka, sehingga kita sesama petani mengajukan gugatan di pengadilan di Poso. Sekarang baru terbuka mata, kita harus berpikir kelanjutan kehidupan. Terima kasih. Komitmen awal kita itu seperti kita bangun begini ya, saya juga akan tetap komitmen pada, saya tidak akan merubah komitmen awal kita ya. Ohio! 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 Terima kasih, saya akan dulu. Topimu yuk. Topi. Kami tidak ingin berhenti menjadi petani. Kami tidak ingin berhenti mengelola sawah. Karena itu, berikan kami keadilan. Bantu kami untuk bisa kembali menjadi petani. Bantu kami untuk bisa kembali mengelola sawah dan kebun kami. Dengarkan suara kami. Ayo! 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 Ohio, Petotaka, Osintu.
Kami masyarakat adat. Ada di pinggir Danau Poso. Kami masyarakat adat. Akan menuntut hak hidup kami. Jangan rampas. Kehidupan dan budaya kami. Kembalikan semuanya itu. Kami sebagai petani yang ada ini menuntut keadilan. Kami meminta kepada PT Poso Energi kembalikan hak kami, kembalikan siklus normal, bongkar Poso 1, bongkar Poso 1, bongkar bendungan Poso 1. Hak kami dirampas, maka kita rebut kembali. Oh ayo, oh ayo. Sebentar lagi ini musim bersawah. Kita berharap saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun tidak bisa bersawah, mereka harus bersawah lagi. Kalau tidak, semua masyarakat ini akan datang. Kita justru akan membongkar sendiri bendungan yang menghalangi air itu mengalir. Setuju? Setuju? Ya. Bo puen palaburu. Pue anu malaburu tanah ue payangi. Bo pue disongi. Anu kaya peka pemontor to Yesus Kristo. Bo pue toralindo. Anu kaya peka pemonco. Cemo inosa mian magali. Anu todo momputiana katubu mami. Sei kami rata megilu rikomi. Mompegilu kaparindaya mami. Sei tanah anu di pantai ka kami ungkerta tua mami biamo. Panau karatari kami. Sei imaja amo. Sei kami rata mampebo komi. Puen palaburu anu malaburu kompodomi sei. Nipedonge ka PKK mami. Nipedonge ka pebo mami. Megilu rikomi. Dikadudumi kami.